sebelum ada keterangan, ya sebelum ada keterangan, logika berpikir saya ini adalah penghapusan sejarah. Penghapusan sejarah. Ya. Jadi satu periode sejarah tentang pengkhianatan G30 PKI akan dihilangkan. Mereka bicara bukan penghapusan sejarah, pelurusan sejarah. Ya. Terakhir Megawati kepada secara khusus kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memerintahkan agar menulis ulang sejarah. Jadi penghapusan sejarah ini sangat berbahaya. Dan itu bisa terjadi karena mereka sudah masuk, ya seperti Mas Gatot katakan, jangan sampai mereka menyusup. Berarti mereka menyusup ya? Karena memang program namanya TNI itu dan Islam itu adalah musuh utama. Oke. Maka bagaimana caranya supaya menyusup? Oke. Saya berbicara seperti ini bukan berdasarkan tanpa alasan. Di Kodam Jaya ini, di Jakarta ini, Komandan Brigade 1 tuh disusup ini, ikut PKI. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak ya ngomong pakai ginian. Gini aja deh. Saudara, dengan Edi Mulyadi untuk FNN Forum News Network. Saudara, sore ini Allah beri kesempatan. Wow, Allah izinkan saya ketemu dengan Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI yang baru kemarin bikin ribut gaduh lagi. Sorry, bukan gaduh ya. Bukan gaduh, sorry banget kalau saya suka bercanda begini. Beliau ini ingatkan kita lagi akan waspada bahaya PKI. Dan ini menjadi sangat heboh karena pertama disampaikan oleh seorang Panglima TNI. Oke. Kedua, karena bulan September nih. Ketiga yang nggak boleh dilupakan lagi, di bulan September ini banyak peristiwa-peristiwa yang menyakiti umat Islam. Ulamanya dibunuhi, masjidnya dirusak, mimbarnya dibakar ya. Mas Gatot gimana? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mas, ini gimana tiba-tiba kemarin di webinar kami itu panjenengan ngomong lagi soal PKI dan khususnya soal museum ini, kok jadi seru sekali, gimana ceritanya? Jadi memang kalau namanya tentara itu dalam pikirannya selalu itu bagaimana mempertahankan kedaulatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pribadi, saya merenung bahwa sebagai seorang laki-laki, saya dianugerahi seorang istri, saya dianugerahi anak saya sudah menikah, diberi cucu. Udah berapa lah ya? Cucu berapa ya? 2. Putra dan putri juga. Masih kalah, saya hampir 5. Oke lah, nah. Kemudian sebagai seorang karyawan di institusi TNI, saya mencapai jabatan top. Puncaknya ya, saya. Kemudian pangkat pun saya paling tinggi lah ya. Saya merenung, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa memberikan semuanya itu dengan yang maksimal semuanya. Luar biasa. Lalu di kala pensiun saya bertanya, apa kewajiban saya yang paling inti terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Bagus. Teringat bahwa saya pernah disumpah, gitu, di atas Al-Quran. Pada saat saya akan dilantik ditanya, bersediakah saudara-saudara disumpah bersedia dengan agama apa? Agama Islam. Maka di atas keluarga perwakilan di sana. Kemudian yang paling inti adalah saya akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Ternyata sumpah itu yang dikenal dengan sumpah prajurit. Ternyata setelah saya pensiun pun itu harusnya masih melekat. Karena yang bersumpah bukan tentang Gatot, saya pribadi. Seorang Gatot Nurmantio, bukan let's bersedia saudara-saudara disumpah. Bersedia gitu ya. Sehingga walaupun udah pensiun, saya harus masih terikat sumpah menjaga negara ini yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan 45. Satu. Ya. Kemudian perjalanan PKI ini punya karakter. Kayak gitu. Karakternya pasti mengadakan pemberontakan untuk mencari kekuasaan. Didahului dengan
adu domba segala macam yang disampaikan tadi. Nah, sejarah mengatakan Partai Komunis ini sejak Indonesia belum merdeka pun sudah berontak kepada Belanda. Oh, tahun 26 ya? Ya, tapi bukan untuk membentuk negara Indonesia, tapi negara Indonesia Soviet. Ya, Soviet Indonesia apa Indonesia Soviet? Ya, Soviet Indonesia atau Soviet. Nah, itu bulan September juga. Allah. Gitu bulan September juga. Nah, setelah Indonesia merdeka, baru berumur 3 tahun. Ya kan, 48. Sama juga lakukan pemberontakan juga. Amir Saripudin ya? Ya, gitu. Bulan September juga. Tahun 65 sama juga. September lagi juga. September. Bulan favorit mereka ternyata September ya. Bulan favorit. Nah, pada bulan September ini tiba-tiba saya mendengar ada yang laporan. Ya, mereka masih tempat berkeluh kesah. Oke. Kalau saya bilang kalau saya pensiun tuh pangkatnya paling rendah, jadi kamu hukum perada itu masih lebih tinggi kalau kamu tentara, saya kan mantan tentara gitu. Mantan tentara. Ya, Pak, Bapak tahu nggak patung itu sudah tidak ada. Yang katanya dihancurkan, saya nggak tahu kalau tidak ada. Itu kapan dapat informasinya? 4 hari yang lalu. Baru banget ya. Cuman penghancurannya belum nggak disebut kapannya. Ya kira-kira baru belum sampai 2 minggu yang lalu. Baru banget. Ya, oke. Cuma semuanya nggak ada yang berani Pak bicara. Gitu. Saya nggak percaya omonganmu. Oke. Kalau kau nggak cari bukti foto, atau video, makanya dapatlah video yang sudah kosong. Itulah saya percaya. Iya. Dan itu video viral itu. Nah, dan saya percaya itu, saya diam-diam nggak ngomong. Saya cari-cari dia lagi. Saya nggak dapat jawabannya apa, itu karena tertutup. Nah, saya ingat juga apa yang dikatakan oleh Jenderal Soeharto. Dia mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat lengah. Mengakui ya? Mengakui karena kita menganggap bahwa PKI itu adalah partai yang tujuannya mulia untuk mensejahterakan rakyat, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Ternyata di ujung-ujungnya dia. Nih, sebentar saya potong di sini. Bahwa saudara sekalian, sebagai orang beragama, khususnya orang Muslim, itu kita memang sungguh-sungguh dianjurkan untuk berhusnuzon, berbaik sangka kepada pihak lain. Tapi untuk kepada musuh tidak boleh berhusnuzon. Itulah tentara istilahnya waspada. Curiga enggak, tapi waspada. Nah, ini seperti Jenderal Gatot tadi katakan, Pak Harto mengaku lengah, ya, kurang waspada gitu ya. Mohon maaf, kisah lagi dikit. Ya. Monggo aja. Itulah. Nah, dengan indikasi-indikasi yang sampaikan, satu, pelajaran G30 PKI dihapuskan. Betul. Yang tadinya pelajaran agama, bahasa dengan civic atau kewarganegaraan, kalau nilainya merah, yang tidak naik kelas, sekarang tidak. Sekarang nggak ada malah ya. Ada. Kemudian bahkan agama akan dihilangkan dalam kurikulum. Nah, walaupun itu tidak berhasil ya, tapi ada upaya untuk itu. Untuk itu. Nah, kemudian kejadian-kejadian ulama yang dibunuh, ya kan? Kemudian berbagai macam-macam kejadian. Kepres 24 tentang hari lahir. Iya, itu ujuk-ujuk itu ya. Ada hujan angin tiba-tiba jadi satu Juni ya. Padahal kan secara sejarah, bahwa pada saat Bung Karno memproklamasikan kami bangsa Indonesia, baru bangsa Indonesia. Belum ada negaranya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Nah, ini hanya menyatakan bahwa sekarang bangsa Indonesia itu nggak dijajah lagi. Dan bukan hanya itu aja. Derajat semua penduduk di Indonesia ini sama. Nggak ada kaya miskin, nggak ada pejabat, nggak ada semuanya sama. Pada posisi yang sama. Nah, baru setelah ada pernyataan pemegang saham, saya bilang, dari Kesultanan Kerajaan 43, Kerajaan Kesultanan Jogja, ya kan? Itu berarti kita punya wilayah. Selatan negara sekarang ada wilayah, ada penduduk ya. Penduduk, kemudian pemerintahan itulah pembukaan Undang-Undang 45 dan Undang-Undang 45. Itulah wujud pemerintahan itu kan. Dan itu 18 Agustus. Itulah 18 Agustus. Maka itulah hari konstitusi dari Pancasila. Nah, sekarang kalau itu lahirnya sebelum Indonesia merdeka, maka pemerintahan ini akan diganti sebenarnya. Berdasarkan itu, Pancasila itu. Itulah. Itu indikasi.
Oke. Indikasi. Nah, yang mengejutkan tadi berita ini. Maka saya bertanya, apakah bagian dari rangkaian itu ya? Iya, karena di patung itu adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab yang bisa mengagalkan pemberontakan G30 PKI. Dan yang paling dibenci oleh PKI. Paling dibenci PKI. Pak Nasution mau dibunuh pertama kali gagal, ya kan? Pak Sarwoyodi yang di lapangan, yang menumpas itu, ya dengan parakonya, prajurit Kopassus, dan KKU juga situ bersama-sama, ya kan? Angkatan Laut pasti. Angkatan Laut itu menjaga RI dan TVRI sehingga Kopassus bisa berkonsentrasi belajar ke Lubang Buaya itu. Iya, betul. Itu adalah Pak Sarwoyodi, Pak Harto yang mendirikan semuanya. Jadi memang 3 orang ini yang. Nah, salahkah saya mempermasalahkan patung itu dengan intuisi saya seperti itu kan? Nah, kemudian sebuah diorama itu ada kaitannya, ada tempat ruang kerja itu bercerita semuanya. Oh iya, betul. Tanpa itu nggak ada cerita ini ruangan apa? Betul. Nah, padahal museum itu dibuat khususnya di TNI adalah untuk mewarisi nilai perjuangan, mewarisi nilai perjuangan. Kemudian patriotisme, jasa-jasanya itu lah ditaruh di situ. Ini loh orang berjasa di lapangan, ini yang mengendalikan, ini Pak Nasution ini ada ceritanya itu. Dan itu bukan cuma sekedar barang antik ya? Bukan sekedar barang antik, itu nilai jiwa darah ada di situ. Nah, itulah yang menyebabkan nanti kamu sebagai prajurit, institusi kamu ini pernah mengonoreh sejarah. Sejarahmu, kamu jangan memalukan, kamu harus punya jiwa juang untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai pewarisan itu yang harus dijaga. Oke, Mas Gatot. Jadi ketika Mas Gatot bicara di kami kemarin bahwa itu dihancurkan atau disingkirkan apapun namanya, tapi video pendek itu memang ada 2 sekuen kan. Sekuen pertama adalah masih ada lekal, ya kan, walaupun singkat sekali. Kemudian sekuen kedua berikutnya sudah nggak ada orang-orang itu. Nah, ini kan sepertinya kalau saya orang awam di luar, saya sama sekali bukan tentara, saya tidak punya pengetahuan tentara, politik saya hampir nol. Tapi buat saya orang awam, ini bukan tanpa tujuan penghilangan patung-patung itu. Menurut saya ini pasti ada motif-motif tertentu. Nah, ini yang mungkin yang Mas Gatot bisa ceritakan pada kami. Apa kira-kira sampai seperti ini? Ya, sebelum ada keterangan, sebelum ada keterangan, logika berpikir saya, ini adalah penghapusan sejarah. Penghapusan sejarah. Ya. Jadi satu periode sejarah tentang penghilangan G30 PKI akan dihilangkan. Mereka bicara bukan penghapusan sejarah, pelurusan sejarah. Ya. Terakhir Megawati kepada secara khusus kepada Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memerintahkan agar menulis ulang sejarah. Jadi penghapusan sejarah ini sangat berbahaya. Dan itu bisa terjadi karena mereka sudah masuk, yang seperti Mas Gatot katakan, jangan sampai mereka menyusup. Berarti mereka menyusup ya? Karena memang program namanya TNI itu dan Islam itu adalah musuh utama. Maka bagaimana caranya supaya menyusup? Saya berbicara seperti ini bukan berdasarkan tanpa alasan. Di Kodam Jaya ini, di Jakarta ini, Komandan Brigade 1 tuh disusup ini, ikut PKI. Gitu. Kapan peristiwanya? Ini peristiwa G30 PKI. Waktu PKI. Iya. Jadi tentara dengan tentara itu tidak tahu siapa lawan, siapa kawan. Jadi kalau dulu bisa, Jenderal kita ingin bilang bahwa sekarang pun tidak mustahil kalau bisa juga. Iya. Makanya saya memberikan peringatan sejak awal. Gitu. Harus waspada. Makanya saya kemarin saya mengetuk jiwa patriotisme ada kalimat itu. Dan kesatria prajurit baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara agar waspada bersama-sama untuk membersihkan lingkungannya jangan sampai terpengaruh oleh paham-paham komunis yang bisa menutupkan jiwa perjuangan dan bisa mengakibatkan pengkhianatan pada ideologi, ya kan? Atau sekecil-kecilnya menjual institusi untuk sebuah jabatan. Keren sekali. Rendah sekali. Jadi hal ini saya ingatkan, karena semua prajurit itu pernah bersumpah yang saya katakan tadi. Bahkan kepolisian pun pernah bersumpah sama yang dilantik sebagai polisi sebelum tahun 2002. Ada sumpah seperti itu ya? Sama persis semuanya. Kok disebut sebelum 2002 Mas? Karena pada saat itu masih ABRI. Masih bersama-sama ya? Iya, masih
Sediakan saudara disumpah, sama bahasanya persis gitu. Oke. Mas, ini Mas Gatot kan bicara PKI, waspada kan bahkan sejak masih aktif. Waktu itu bukan cuma bicara kencang tapi keliling ke banyak kampus, ke daerah segala macam, bicara soal proxy war, soal masalah geopolitik dan masalah ideologi kita di dalam negeri. Tapi kan banyak orang mengatakan ini orang ngapain sih hantu PKI dibangkit-bangkitkan lagi? PKI itu komunis udah bangkrut, nggak mungkin lah bangkit ngapain lagi? Jawab kita dengan apa gitu? Iya. Jadi PKI itu adalah karakter, kultur. Ya, sudah dibuktikan kejadian 3 kali. Kan gitu, yang sesuai Republik Indonesia 2 kali. Ya. Kemudian saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Riamizat. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa PKI itu tidak ada, mungkin dia bagian dari itu. Mungkin dialah PKI kalimatnya gitu. Itu. Kemudian negara, sekarang negara adidaya. Ya kan? Republik Rakyat Tiongkok ini adalah negara adidaya yang komunis, tetap menjadi negara komunis, tapi dia menerapkan ekonomi kapitalis, tapi terkendali. Karena partainya cuma satu di negara komunis. Ya kan? Nah, kemudian ada negara lain, Korea Utara juga masih negara komunis. Nah, di Indonesia ini ada karakter. Maksudnya apa ini? Ya, karakter Partai Komunis Indonesia atau komunis di Indonesia ini adalah dia melakukan kegiatan-kegiatan curang, lempar batu sembunyi tangan, kemudian melakukan penculikan, pembunuhan, dan akhirnya dia akan memberontak untuk mencari kekuasaan, merebut kekuasaan. Ya kan, 48, 65 sama gitu kan. Nah, ini pun bisa terjadi karena mereka konsolidasinya kan cepat. Cepat sekali konsolidasinya. Nah, dalam kondisi seperti ini, saya tidak ingin dan semoga tidak terjadi peristiwa kelam yang ada itu terulang kembali. Saya bersahabat dengan beberapa mantan PKI, nggak ada masalah. Gitu. Tetapi kalau saya tidak mengingatkan tentang indikasi-indikasi yang sudah saya sampaikan tadi, kita hilang kewaspadaan dan kita abai. Nah, abai itulah awal dari kehancuran. Gitu. Tapi sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah tata nilai, kan komunis sudah bangkrut, Mas. Sebuah sistem nih, sebagai sebuah sistem, sebagai sebuah tata nilai tadi bahkan di sisi ekonomi juga sudah ditinggalkan oleh negara komunis sendiri. Jadi kekhawatiran seperti apa yang membuat kita terus waspada bahwa PKI komunis tetap akan ingin berkuasa merebut kekuasaan negara kita? Maksud saya gini, kalau itu kejadian mereka jadi berkuasa, apa sih bayangan ngerinya itu seperti apa gitu loh? Selalu yang dilakukan adalah melakukan penculikan dan pembunuhan. Ini jejak berdarah mereka ya? Jejak berdarah itu ada gitu. Inilah yang selama ini saya harus menjaga karena komunis ini pasti akan mengganti dasar negara kita, Pancasila, yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan saya bersumpah untuk melindungi itu. Gitu. Disumpah dengan Al-Quran. Jadi dikatakan, saya kok nggak takut begini, ya saya lebih takut dari sumpah saya dong. Jadi kalau saya sudah lakukan ini seperti ini, ya saya merasa saya sudah aman, sebagian aman, dosa saya lain masih ada. Jadi setelah sekalian saya tertarik dengan tadi ketika saya agak ngeyel, kenapa kita mesti waspada, kenapa seorang Gatot Nurmantio yang sudah pensiun, udah nggak menjabat, nggak punya apa-apa lagi, tetap bunyi soal begini, setelah saya mohon maaf menggonggong soal-soal seperti ini gitu kan ya. Itu menarik sekali ketika Jenderal Gatot mengatakan ini soal tabiat, ya. Jadi tabiat mereka itu jejak berdarah, tangannya berdarah-darah. Dan ketika saya membaca pernyataan Profesor Salim Said bahwa secara ideologi PKI memang sudah bangkrut, tapi PKI akan menggunakan, ini penting kalimatnya, akan menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk balas dendam. Kepada siapa? Kepada yang, karena mereka masih menjadi korban. Siapa pelakunya? Adalah Angkatan Darat khususnya dan umat Islam. Jadi tadi saya sengaja bertanya nyinyir seperti itu. Kekhawatiran yang dikhawatirkan Mas Gatot dan Profesor Salim Said itu bisa terbukti kalau mereka berhasil menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk bangkit dan membalas dendam pada umat Islam dan Angkatan Darat.
betapa mengerikannya. Tidak mungkin mereka melawan dengan cara struktur. Ada organisasinya. Udah dilarang tetap MPR. Iya. Inilah yang dia menggunakan tangan-tangan banyak, sehingga yang bisa dilihat adalah indikasi-indikasi perbuatannya. Gitu. Nah itu yang saya katakan tadi kan. Ya. Pelajaran agama hilangkan, tahapan-tahapannya ya, indikasi-indikasinya ya. Makanya saya juga langsung miring begitu. Diorama di bulan September di museum di tempat yang sangat bersejarah, dan itu menunjukkan bagaimana TNI melindungi negara ini. Gitu. Sebagai penutup nih Mas Gatot ini, kalau begitu Mas Gatot bicara kemarin soal diorama kan heboh. Kemudian teman-teman wartawan khususnya dari Ermol ya, Ermol itu datang ke sana, ingin melihat langsung. Berita yang saya baca, mereka tidak bisa melihat langsung, para petugas menghalangi, tidak mengizinkan, dan Kepala Penerangan Kosrat Kolonel Infanteri Harian Tanah mengatakan museum bisa dikunjungi untuk masyarakat umum, tapi harus melalui surat permohonan kepada Kabintal lagi, Kabintal Pembinaan Mental. Ini kan lucu, masa kita mau datang ke museum mesti bikin surat, gua mau datang dong nonton, gimana? Padahal museum itu kan nggak seperti itu semestinya, gimana? Ya, ini perlu saya jelaskan juga, mungkin ya karena museum ini letaknya benar-benar di depan Makostrat, itu kan depan Makostrat. Kemudian di hari kerja, perlu waktu khusus. Jadi Kabintal itu adalah pembina museum. Oh memang ya? Pembina. Bintal itu pembinaan mental. Ini yang ngomong pernah jadi Pangkostrat, jadi tahu. Jadi Bintal, sehingga kalau seandainya orang langsung bisa masuk begitu saja, maka nggak kerja itu, karena pasti di depannya itu upacara nggak bisa. Mungkin tadi pagi-pagi kan, pagi pas ada upacara lagi gitu kan. Jadi mungkin itu yang memang harus dilakukan, karena itu ada di instansi ada kekhususannya tidak seperti museum pada umumnya, tapi itu sebenarnya terbuka untuk umum dengan membuat surat. Harus bersurat ya, harus bersurat sehingga jadwalnya itu diberikan gitu. Setelah jam 3 aja sekian kalau Jadi kalau saya baca peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum, disebut museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Ya kan? Lalu definisi museum berdasarkan ICOM, ya, International Council of Museum, yang ke-22 di Wina, 24 Agustus 2007. Museum adalah lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan warisan budaya dan lingkungan. Jadi memang seperti itu, cuman ini karena lokasi. Iya, memang untuk umum, cuma karena lokasinya ini. Jadi bayangin, ini kantor. Iya kan? Depannya persis. Di sini lapangan upacara gitu kan. Hari Senin lagi ya. Lu ke situ gimana ya upacara? Tapi jawaban Kepala Pusat Penerangan kan lucu juga. Kenapa museum kita menghancurkan kok? Itu patungnya diminta oleh mantan Pangkostrat, siapa namanya itu Nasution. Ini gimana nih kok bisa begitu? Ya orang kan mengatakan masa hanya masalah di rumah ada patungnya aja saya ribut kan. Betul. Coba sekarang kurang kerjaan banget sini Gatot nih. Coba sekarang kita balik lah ya di institusi militer yang tertib, di mana tidak boleh ada patung-patung dari petinggi sipil. Patung militer itu tiba-tiba diadakan patung, kemudian diresmikan secara normal, secara formal. Oke aja, nggak ada masalah bagi saya kan. Tapi di mana di museum letaknya di tempat yang sebenarnya terjadi situ, ya kan? Kemudian museum ini adalah menunjukkan sejarah tentang bagaimana keberhasilan TNI untuk melindungi negara bangsa kita ini. Kemudian di situ ada diorama yang memperlihatkan bagaimana tokoh Jenderal Soeharto, ya kan. Kemudian di situ ada Kolonel Sarwedi, Pak Nasution yang menangkan juga sebagai Panglima Angkatan Darat, yang ada bekas lukanya, kakinya di atas meja. Kemudian ada Kolonel Sarwedi sebagai Komandan Resimen Paraku, ya kan. Itu kan bercerita bahwa disinilah
negara ini bisa selamat karena dikendalikan lewat ini. Yang mengatur strategi berdua ini, ya kan? Yang di lapangan adalah Pak Saroyadi yang sekarang ini Komandan Kopassus, ya kan? Kemudian di situ juga Pak Saroyadi melaporkan bahwa penghubungnya adalah Jenderal Wijaya Yusiono waktu itu Mayor Kolektor Pak Badiaop menyampaikan kepada KKO dan KKO langsung siap untuk menggantikan mengamankan RRI. Karena itu tempat strategis. Begitu diumumkan bahwa sekarang negara dikuasai ini, selesai semuanya. Dijaga itu. Nyawa itu, karena kita nggak tahu musuh atau kemudian menuju ke lubang buaya. Nah, disitulah bisa menemukan, karena itu ada tempat latihan kembali dengan rakyat. Nah, saya permasalahkan itu gitu. Penjelasan itu. Ya. Kok bisanya dibawa diambil ya kan? Nah, sekarang kalau patung yang itu, saya katakan kalau patung Bung Karno coba. Tanpa babi bu langsung dihilangkan. Diambil kan ya. Nah, diambil aja di mana aja kan? Marah semuanya kan. Iya. Nah, inilah yang saya katakan. Mungkin ada SOP atau tata keramanya kalau mau diambil juga gimana? Kan begini, kalau ini memang itu berniat baik. Bahwa semuanya sadar bahwa ini ada tempat museum ini yang dikatakan tadi untuk prajuritnya juga, keluarga besar juga, untuk masyarakat juga mengetahuinya. Betapa pentingnya ini adalah bagaimana proses menyelamatkan negara dan memberantas gerakan G30 SPKI, maka harus disampaikan, maaf Pak, patung ini boleh Bapak ambil, beri waktu kepada saya akan buat replikanya, kemudian setelah replikanya jadi, kembalikan di patungnya sana, sehingga itulah niat baik untuk tetap melanjutkannya. Dan kita generasi berikutnya tidak kehilangan. Satu tidak kehilangan, tidak jadi ributan seperti itu. Oke, sebagai penutup, Mas Gatot, ada pesan nggak buat kita semua, khususnya generasi muda dan pada umumnya rakyat Indonesia seputar masalah ini? Ya, jadi saya minta bahwa memang kita harus bercermin, ya kan. Kadang-kadang kita berteriak DKI itu jelek begini-begini, tapi sebenarnya kita juga melakukan hal-hal yang sama juga, kayak gitu. Jadi kita berperilaku sesuai dengan budaya Indonesia yang dirumuskan dalam bentuk Pancasila, ya, yang bertuturan saya sudah tidak saya jelaskan lah, istilah Pancasila ini semuanya. Yang kedua adalah bahwa mari sama-sama kita bergandengan tangan, siapapun yang hidup di Indonesia ini, jangan mengungkit-ungkit, jangan berusaha untuk punya ide-ide atau langkah-langkah merubah ideologi, karena ini adalah paduan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Gitu. Yang saya katakan, kalau Bung Karno punya jas merah, saya juga punya jas merah. Apa jas merahnya ini? Jangan sekali-sekali menghilangkan senjata, menghapuskan sejarah. Menghapus sejarah. Oke, itu buat bangsa kita secara khusus kepada junior, boleh nggak nyebut ya? TNI yang masih aktif, mau udara, laut, darat, apa pesannya? Saya hanya mengingatkan saja, agama apapun yang para patriot dan kesatria prajurit TNI anut, saya ingatkan bahwa para prajurit pada saat dilantik pernah bersumpah, dan sumpah itu di atas kitab suci yang masing-masing agama. Kemudian sumpah itu adalah perjanjian antara umat manusia dengan Sang Pencipta, dan jangan sekali-sekali mengkhianati sumpah itu. Untuk itulah maka TNI menjadi benteng terakhir menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena itu tercantum dari sumpah yang pertama. Setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Jangan lupa itu, teman-teman yang TNI masih aktif, dari mulai prajurit paling bawah sampai jenderal bintang 4-nya ya. Jangan lupa tuh. Waduh, ini kemudian yang kedua, taat kepada hukum dan disiplin keprajuritan. Ya. Jadi kalau komandannya menyuruh dia jual narkoba, berarti melanggar. Kalau dia patuhi, dia melanggar, supaya juga tidak taat kepada hukum dan disiplin keprajuritan. Kayak gitu. Yang ketiga, taat kepada atasan, tidak membantah perintah atau keputusan. Tetapi tidak boleh melanggar yang kedua, apalagi yang satu. Gitu. Jadi taat kepada atasan, kalau selama atasannya tidak melanggar sila yang kedua, apalagi sila yang pertama. Kalau melanggar itu, lawan saja. Wah, ini sorry, saya jadi nyambung dikit lagi, sorry banget. Ini ucapan sejenis sudah pernah disampaikan Jenderal Gatot waktu deklarasi kami Jawa Barat. Wah, itu gempa. Ingat nggak?
Bahkan media menyebutnya Jenderal Gatot perintahkan tentara bunuh atasan. Itu namanya judul ya, orang jualan aja, tapi memang ada tahapan begitu. Kalau pimpinan memerintahkan yang tidak sesuai ke atas tadi, kan mana cari untung gitu kan? Iya. Mantap hidup. Yang kerja kan tentara juga, kan atasan juga. Jadi kalau ideologi, ya itu nggak ada ampun lagi. Kan? Aduh, menarik sekali setelah kalian, ini dahsyat sekali. Dan saya kira kewaspadaan dan kekhawatiran semacam ini semestinya bukan cuma datang dari Jenderal Gatot saja, tapi buat kita semuanya, apapun agama kita di Indonesia ini. Ya, betul. Ya. Dan yang terakhir, mari sama-sama siapapun kita semuanya berbuat untuk masa depan bangsa ini, untuk kita mewariskan kepada para pemuda. Sebenarnya pemuda inilah pemilik bangsa ke depan. Mantap. Oke, dahsyat. Ya, masalah akan tutup lagi. Dari saya sekian. Makasih Jenderal. Just. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.